Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di mata pelajaran IPS kelas 9 SMP Negeri 3 Turi. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu harap kalian dalam kondisi yang sehat, bahagia. Kemudian kalian tuh masih semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh, khususnya untuk mata pelajaran IPS di tengah pandemi seperti ini. Oke, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak dengan orang lain, dan selalu menggunakan sabun ketika cuci tangan atau kalian bisa menggunakan hand sanitizer untuk mencegah penularan dari COVID-19. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin, terima kasih. Kita lanjut ya. Kompetensi dasar pada pagi hari ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yakni KD 3.2 dan KD 4.2, menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Kemudian KD 4.2 menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Kemudian, silahkan kalian siapkan buku IPS kelas 9, buku catatan dan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting yang nanti akan Bu Guru sampaikan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai dampak positif dari globalisasi, yakni berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, perekonomian suatu negara juga bisa semakin meningkat, meningkatnya taraf hidup masyarakat, komunikasi semakin cepat dan mudah, berkembangnya dunia pariwisata dan juga perkembangan alat komunikasi serta adanya keterbukaan informasi. Apakah kalian masih ingat mengenai materi pada pertemuan sebelumnya ini? Oke, tolong diingat-ingat ya anak-anak. Dan apa yang akan kita pelajari hari ini adalah dampak negatif dari globalisasi. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Bu Guru akan sampaikan tujuan pembelajarannya, yakni setelah kalian selesai mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan mampu menyebutkan dampak-dampak negatif dari globalisasi dengan benar. Nah, dampak negatif dari globalisasi yang akan kita pelajari antara lain westernisasi, demoralisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, pencemaran lingkungan, dan adanya sikap individualisme yang semakin tinggi. Mari kita bahas satu persatu ya anak-anak. Globalisasi selain sebagai peluang ternyata dapat menjadi ancaman. Sebagai contoh, perkembangan teknologi informasi melalui peralatan canggih telah menjadikan berbagai informasi antar bangsa dapat diakses tanpa pengawasan negara. Hal ini menjadikan suatu bangsa tidak bisa menolak nilai-nilai yang masuk ke negaranya. Nilai budaya yang masuk dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa bisa mengubah pola pikir dan tingkah laku masyarakat. Bahkan, akibatnya bisa berbahaya loh bagi suatu negara. Bahaya yang terjadi bisa saja tanpa peperangan, karena cukup dengan sebaran informasi, nilai-nilai negatif melalui jaringan komunikasi, suatu negara dapat hancur. Bisa dipahami ya anak-anak pengantarnya? Dampak dari globalisasi yang pertama adalah westernisasi. Westernisasi merupakan suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalismenya dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi ini dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup orang barat seperti bangsa Eropa dan bangsa Amerika. Mengapa sih Bu yang ditiru itu adalah bangsa Eropa dan Amerika? Bangsa Eropa dan Amerika itu dianggap sebagai bangsa yang lebih modern, sehingga banyak anggapan bahwa dengan meniru kehidupan mereka, kita akan disebut sebagai orang yang modern. Padahal kalau kita cermati gaya hidup dan perilaku bangsa barat itu
Belum tentu loh sesuai dengan budaya kita. Westernisasi ini bisa dilihat dari gaya berpakaian dan cara mengisi waktu luang. Gaya hidup bermewah-mewahan, gaya rambut yang kepirang-pirangan, kemudian pergi ke klub malam, atau adalah beberapa contoh dari perilaku westernisasi. Westernisasi ini dapat terjadi karena masyarakat seringkali menyalahartikan antara westernisasi dan modernisasi. Padahal antara westernisasi, globalisasi, dan modernisasi adalah hal yang berbeda. Sekarang silakan kalian tuliskan apa sih perbedaan antara westernisasi, globalisasi, dan juga modernisasi. Ya, adakah dari kalian yang rambutnya sudah dicat kepirang-pirangan? Nah, itu bukan modernisasi anak-anak, itu adalah westernisasi. Berarti kalian terkena dampak negatif dari globalisasi loh, kalau kalian sengaja mengecat rambut kalian kepirang-pirangan. Faktor penyebab westernisasi, ayo sekarang diperhatikan. Yang pertama, kurangnya penguasaan dan berkembangnya iptek. Masyarakat juga semakin bersifat konsumtif terhadap barang-barang yang berasal dari luar negeri. Maraknya budaya barat dan akulturasi budaya. Kemudian adanya kurangnya kesadaran masyarakat memilah budaya yang baik atau buruk. Munculnya keinginan untuk mencari kebebasan seperti negara-negara barat. Dan meniru gaya berbusana, rambut, serta gaya hidup kebarat-baratan. Nah, westernisasi ini sebenarnya juga ada dampak positifnya. Ini kalian misalnya dapat lebih menguasai iptek, terjadi akulturasi budaya, dan penggunaan bahasa lain dalam komunikasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Jadi kalau kalian belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa yang digunakan di Eropa atau Amerika, yakni bahasa Inggris itu merupakan dampak positif dari westernisasi. Kemudian munculnya ide-ide baru yang dapat membantu kemajuan iptek. Itu juga dampak positif dari westernisasi. Sedangkan dampak negatif dari westernisasi antara lain lunturnya jiwa nasionalis dan jati diri bangsa Indonesia. Melunturkan semangat cinta dan bangsa dan budayanya sendiri. Kemudian gaya hidup yang bersifat konsumtif. Kalian melihat barang-barang yang kebarat-baratan atau barang-barang yang kekinian kemudian kalian langsung beli. Nah, itu termasuk sebagai gaya hidup konsumtif. Kemudian mencari segala sesuatu yang instan. Budaya barat yang dikenal dengan konsep liberalisme yang mengakibatkan munculnya pornografi, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya anak-anak mengenai westernisasi ini? Baiklah, kita lanjutkan. Yang kedua adalah demoralisasi. Globalisasi yang terjadi menjadikan paham-paham barat masuk secara leluasa ke Indonesia. Paham-paham tersebut belum tentu loh sesuai dengan nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan nilai-nilai sosial masyarakat itu akan memudar. Masyarakat mulai meninggalkan nilai dan norma sosial, dan memudarnya nilai dan norma sosial ini dapat menyebabkan munculnya dekadensi moral atau demoralisasi. Dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Ciri dari penurunannya ini dapat ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat. Contoh-contoh demoralisasi antara lain pencurian, pembunuhan, penjamretan, korupsi, dan pergaulan bebas. Akibat dari demoralisasi ini adalah tentunya kriminalitas akan meningkat. Selanjutnya adalah kesenjangan sosial ekonomi. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kesenjangan sosial ekonomi saat ini terjadi di berbagai daerah. Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi salah satunya akibat dari globalisasi. Apa sih yang dimaksud dengan kesenjangan sosial ekonomi, Bu? Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi
tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Ketidakmerataan pembangunan menyebabkan hasil pembangunan yang diterima masyarakat itu belum merata. Ketidakmerataan dan ketidakseimbangan hasil-hasil pembangunan pada akhirnya akan dapat membahayakan kehidupan sosial, di antaranya kecemburuan sosial. Ada pihak yang serba mewah, dan di sisi lain ada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Yang keempat adalah kriminalitas. Kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari masalah-masalah sosial yang muncul di masyarakat. Dari hari ke hari, baik media massa cetak, koran, ataupun media online, didominasi oleh berita kriminal mulai dari pembunuhan, mutilasi, pembuangan bayi, penculikan, penipuan, korupsi, dan kriminalitas lainnya. Kriminalitas dapat juga disebut sebagai bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Tindakan kriminal yang dilakukan itu bervariasi, mulai dari cara sederhana sampai ke cara yang canggih. Cara yang sederhana misalnya ada pencurian rumah, dibobol menggunakan linggis. Nah, sedangkan yang menggunakan teknologi bisa juga misalnya pencurian uang yang ada di ATM atau yang lain sebagainya. Faktor penyebab terjadinya kriminalitas yang pertama ada pertentangan dan persaingan, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan kekayaan dan pendapatan, dan juga mentalitas yang labil. Akibat dari kriminalitas ini dapat merugikan pihak lain baik secara material maupun imaterial. Merugikan masyarakat secara keseluruhan, merugikan negara, dan mengganggu stabilitas atau keamanan masyarakat. Kriminalitas yang semakin banyak terjadi di masyarakat mengharuskan berbagai pihak berpikir untuk mencari cara pemecahan yang dianggap efektif. Adapun solusi yang dilakukan adalah menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu, mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak, selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai-nilai budaya bangsa, dan menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Bisa dipahami ya anak-anak untuk solusinya ini? Yang kelima adalah pencemaran lingkungan. Masuknya perusahaan asing dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi telah membawa perubahan pula dalam lingkungan alam. Berbagai kemudahan telah kita rasakan sebagai dampak dari globalisasi. Namun demikian, proses globalisasi ini tidak dibarengi dengan masalah dan dampak lingkungan atau AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Seiring menimbulkan malapetaka, yakni berupa pencemaran lingkungan, hal itu dapat juga diakibatkan karena adanya teknologi ataupun alat mesin yang digunakan oleh pabrik-pabrik. Yang keenam adalah kenakalan remaja. Vandalisme dan tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di sekitar lingkungan. Gambar di samping kalian ini menunjukkan bahwa aksi tawuran dan vandalisme. Hal ini diakibatkan sebagai bentuk dari memudarnya nilai budaya bangsa yang dimiliki oleh remaja. Bentuk-bentuk kenakalan remaja antara lain kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik misalnya perkelahian, perampokan, dan sampai ke pembunuhan. Kemudian kenakalan remaja yang menimbulkan korban material seperti pencurian, perusakan, pencopetan, dan lain sebagainya. Dan kenakalan remaja yang tidak menimbulkan korban dari pihak lain, yakni penyalahgunaan narkoba, karena korbannya adalah pengguna itu sendiri. Bisa dipahami ya anak-anak? Ada juga kenakalan remaja yang melawan status, sebagai pelajar contohnya membolos, membantah perintah orang tua. Kemudian kenakalan remaja non-kriminal, misalnya remaja cenderung tertarik pada kesenangan yang sifatnya menyendiri, melamun, tidak bergaul, dan lain sebagainya. Kemudian perasaan yang sangat peka dan mudah terluka, serta cepat tersinggung dan membesar-besarkan kekurangannya sendiri.
Adakah kalian yang seperti itu? Merasakan sangat peka, kemudian mudah terluka dan mudah tersinggung. Itu termasuk bentuk dari penyimpangan yang ada di remaja. Kita lanjutkan ya anak-anak. Gejala dari kenakalan remaja, mengebut di jalan. Hayo kalian, apakah kalian juga mengebut di jalan? Itu termasuk kenakalan remaja. Membentuk kelompok-kelompok dengan aturan tidak etis, misalnya kelompok pergaulan bebas. Membentuk kelompok yang cenderung membawa ke arah destruktif atau perpecahan, seperti tawuran, pemerasan. Pengedaran gambar atau video VCD porno di kalangan anak remaja, itu juga termasuk dari kenakalan remaja. Memakai, mengedarkan, dan memasuki jaringan pemakaian narkoba dan obat-obatan terlarang. Bu Guru yakin kalian tidak ada yang demikian. Kemudian tindakan indisipliner di sekolah, di rumah, dan di tempat umum. Contohnya membolos, tawuran, tidak patuh pada orang tua dan guru. Nah ini, kalau ini Bu Guru harap kalian tidak mengalaminya juga atau tidak melakukannya juga ya. Kalian harus disiplin di sekolah, di rumah, maupun di tempat umum. Adanya coret-coret dan merusak fasilitas umum, ini juga bagian dari gejala kenakalan remaja. Selanjutnya, ada melakukan tindakan penyimpangan seksual yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Kemudian melakukan tindakan kriminal, misalnya mencuri, merampok, membunuh, dan sebagainya. Bu Guru yakin kalian tidak ada yang berlaku demikian karena kalian semua adalah anak yang baik-baik. Nah, faktor penyebab kenakalan remaja ini ada dua, yakni faktor intern atau berasal dari dalam diri kalian, dan faktor ekstern yakni berasal dari luar diri individu. Faktor intern ini meliputi krisis identitas, faktor kepribadian, faktor status dan peranannya dalam masyarakat. Ingat, faktor intern ini faktor yang berasal dari dalam diri remaja tersebut. Faktor ekstern, ini bukan faktor intern ya, ini faktor ekstern maksudnya, merupakan faktor penyebab yang berasal dari luar diri remaja, seperti kondisi lingkungan keluarga, kondisi sosial dari lembaga masyarakat yang kurang baik, kondisi geografis atau kondisi alam, dan faktor kesenjangan ekonomi dan disintegrasi politik. Upaya mengurangi tingkat kenakalan dari remaja. Yang pertama, menguatkan sikap mental remaja agar mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Memberikan pendidikan tidak hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pendidikan mental, pribadi, agama, dan budi pekerti. Menyediakan sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar. Menyelenggarakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan mengemukakan pandangan dan pendapat para remaja serta memberikan pengarahan positif. Memberikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas remaja, misalnya pelatihan kreativitas menari, bermusik, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke yang ketujuh, yakni individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri, tidak mau tahu urusan dan kepentingan orang lain. Kepedulian terhadap sesama mulai tampak memudar, sehingga itu merupakan salah satu gejala dari perilaku ini. Perilaku gotong royong dan tolong menolong yang dulu menjadi ciri khas masyarakat desa perlahan juga mulai luntur, seiring dengan kebersamaan yang juga mulai memudar. Oke, ternyata sudah berakhir pelajaran pada hari ini. Silakan tulisan kesimpulannya apa dari apa yang sudah Bu Guru jelaskan pada hari ini. Bahwa dampak negatif dari globalisasi itu ada berapa? Tolong disebutkan dan dituliskan di buku catatan kalian. Nah, materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah upaya-upaya apa saja sih yang bisa kita siapkan untuk menghadapi globalisasi. Kiranya cukup sekian pembelajaran IPS pada hari ini. Semoga pembelajaran yang Bu Guru sampaikan pada hari ini itu bisa kalian serap dan bisa kalian pahami. Jangan lupa untuk menuliskan hal-hal penting di buku catatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.